Biar pujian ini jadi kerinduan dari dalam hati kita, saudara. Menginginkan kalau Bapa menyentuh hati kita, mengubahkan hati kita menjadi hati yang baru, yang benar-benar mau mengikuti kehendak rencana Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan setiap kita. Filipi 3 ayat 13-14. Judulnya adalah tentang kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini menggambarkan bahwa Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari yang sedang berlomba di dalam satu perlombaan lari, saudara. Tentunya dalam perlombaan ini dibutuhkan persiapan yang sangat matang, benar-benar dikhususkan agar Paulus bisa memenangkan perlombaan ini. Inilah kehidupan setiap kita, saudara, bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan, hidup kita di dalam kekristenan, mengikut Tuhan, kita adalah sebagai pelari-pelarinya Tuhan yang berlari dalam kehidupan ini menuju kepada panggilan sorgawi. Kita harus ingat, saudara, bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari surga. Kita semua, saya dan saudara, kita adalah warga kerajaan surgawi. Dan tentunya sebelum kita pulang bertemu dengan Tuhan di surga nanti, maka sudah seharusnya hidup kita di dunia ini kita bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan setiap ketentuan-ketentuan, yaitu kualitas kehidupan sebagai warga kerajaan surgawi, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan panggilan surgawi. Berbicara tentang panggilan surgawi berarti ini adalah berbicara tentang kualitas keberkenanan kehidupan setiap kita di hadapan Tuhan yang makin hari makin seperti Kristus, makin serupa seperti Kristus, makin menuju kepada kesempurnaan itu, yaitu Tuhan kita, Kristus. Fokus daripada banyak orang di dalam dunia ini adalah untuk mencari kenyamanan hidup, memiliki materi sebanyak-banyaknya, mempunyai kekuasaan, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki popularitas. Makin hari yang dikejar adalah hal-hal yang berbau dengan materi, dunia. Tetapi saudara, kita dipanggil untuk memenuhi panggilan surgawi, yaitu keberkenanan hidup saya dan saudara di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar memikirkan hal-hal yang bersifat semu, kekayaan, materi, jabatan, kekuasaan, itu akan berakhir, saudara. Itu hanya semu. Mungkin bisa membahagiakan kehidupan kita, tapi berjangka waktu. Namun ada satu hal yang abadi, satu hal yang kekal, yaitu tentang panggilan surgawi. Kalau kita sadar akan hal itu, bahwa panggilan surgawi itu sangat penting dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berubah. Bukan lagi berfokus kepada apa yang ada di dalam dunia, tetapi berfokus kepada surga, berfokus kepada kehendak Tuhan, berfokus kepada perintah apa yang Tuhan mau supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan setiap kita saat ini, saudara. Panggilan surgawi bukan serta-merta setiap kita diharuskan menjadi seorang hamba Tuhan ataupun seorang pendeta, saudara. Meninggalkan kehidupan kita, pekerjaan kita, dan hanya berfokus kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi setiap kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita semua terlepas daripada apapun pekerjaan kita, mau kita adalah seorang pendeta, seorang desainer, seorang dokter, seorang driver mungkin,
atau seorang bisnismen, apapun itu, kita punya panggilan yang sama, panggilan surgawi tentang kualitas daripada kehidupan kita sebelum kita pulang nanti ke rumah Bapa, saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mungkin ini agak sedikit ekstrim saya mau katakan. Panggilan surgawi adalah bahwa kita dipanggil untuk ikut juga bisa sama-sama menderita sama seperti Kristus menderita. Namun penderitaan yang saya maksudkan adalah bukan setiap kita diharuskan mati di kayu salib sama seperti Kristus. Tidak. Dia sudah menggantikan setiap kita. Bahkan dia sendiri yang telah menggenapi hukum Taurat itu. Dia harus mati bagi setiap kita, menebus dosa kita, dan supaya kita bisa memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, panggilan surgawi adalah hal yang sedang kita kerjakan saat ini. Kita melihat murid-murid Kristus waktu dulu, saudara, kehidupan mereka pun sangat mengenaskan. Mereka mati dengan cara yang tidak lazim, saudara. Salah satu murid Yesus yang bernama Matius, dia harus mati, dibunuh dengan pedang yang sebelumnya dia disiksa lebih dahulu, saudara. Begitu pula dengan Petrus. Petrus di akhir kehidupannya, karena dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dia harus mati disalib dengan kepala di bawah. Sangat mengenaskan, saudara. Begitu pula dengan Yakobus anak Alpeus. Karena dia memberitakan firman Tuhan, maka dia harus mati dengan cara dilempar dari bubungan bait Allah, saudara. Tempat di mana pada waktu Yesus dicobai oleh iblis. Sungguh mengerikan. Mungkin kita tidak perlu menjadi seperti murid-murid Kristus yang mengalami hal buruk dalam kehidupannya, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah menderita, yaitu penderitaan hati. Sama seperti Yesus, Yesus tidak hanya menderita secara fisik saat itu, dia pun menderita secara hati. Bagaimana mungkin dia tidak menderita? Dia harus memikul salib, dia harus memikul dosa setiap kita. Dosa yang tidak pernah dia lakukan, tapi dia harus menanggungnya sampai dia mati. Ini adalah penderitaan hati yang luar biasa, saudara. Dan sekali lagi, kita mungkin tidak perlu menjadi seperti Yesus yang harus mati dengan mengenaskan juga. Tetapi saat ini, lihat apa yang terjadi dengan kehidupan setiap kita. Mungkin Tuhan izinkan terjadi, hidup kita tidak nyaman. Kita memiliki masalah dengan hubungan kita dengan orang tua. Mungkin kita memiliki masalah dengan hubungan kita dengan suami, dengan istri. Mungkin suamimu kasar terhadap dirimu. Mungkin pasanganmu tidak mau mengerti dengan engkau. Dia cuek, dia acuh, dia tidak mau membantu engkau. Mungkin orang tuamu tidak memperdulikan kehidupanmu. Atau mungkin kita memiliki atasan, kita punya bos yang mungkin rewelnya setengah mati, saudara. Tapi mungkin gaji kita pun kecil, gak dinaik-naikin. Itulah mungkin penderitaan yang kita alami saat ini. Tapi Tuhan mau semua hal yang terjadi itu, saudara, tidak membuat kita ngomel, tidak membuat kita mengeluh, bahkan tidak membuat kita menjadi orang yang putus asa, kehilangan harapan, sehingga menjadi orang yang dingin, yang tidak memiliki kasih. Ingat, saudara, semua penderitaan yang kita alami itu adalah panggilan surgawi, bahwa kita dipanggil untuk sama-sama menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan kita hanya sementara di bumi ini. Mintalah pada Tuhan supaya hidup kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Dan dari setiap penderitaan hati itu yang kita alami, saudara, kita bisa mempraktekkan kasih dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang disebut dengan panggilan surgawi. Kita mau ikut tatanan yang sudah Tuhan tentukan. Kita mau lakukan setiap firman Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab.
bukan hanya kita baca, bukan hanya kita renungkan, tapi kita mau praktekkan dalam kehidupan setiap kita. Saat masalah datang, saat masalah sedang terjadi, saat masalah sedang menghimpit kehidupanmu, seakan-akan tidak ada orang yang peduli. Seakan-akan makin hari masalahmu makin bertambah, bukan makin berkurang. Saudara sadar, semua hal itu Tuhan izinkan terjadi supaya membentuk hati kita, membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Dan itulah panggilan surgawi yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Filipi 3 dimulai dari ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sudah menyadari bahwa apa yang dia banggakan sebelum dia mengenal Kristus, apa yang dia kejar, apa yang dia pertahankan, semuanya itu sia-sia dibanding pada waktu dia bisa mengenal Kristus lebih dalam. Itu hal yang paling mulia. Itu hal yang membuat Paulus sangat bersukacita, sangat berbahagia. Yaitu panggilan surgawi di dalam kehidupan dia untuk makin hari makin serupa dengan Kristus, bukan makin serupa dengan dunia ini. Bukan memiliki pola pikir seperti orang-orang dunia pada umumnya, hanya mengejar apa yang dilihat mata, hanya mengejar apa yang orang lain rindukan. Image yang dibangun oleh orang lain, harus begini, harus begitu, harus punya ini, harus punya itu. Dia anggap semuanya itu adalah sia-sia, satu hal yang tidak berguna. Tapi yang paling berharga, paling berguna adalah saat dia mengenal Kristus. Karena itu saudara, saat ini jika engkau sedang mengalami penderitaan dalam kehidupanmu, ingatlah akan panggilan surgawi. Jika saat ini engkau sedang berbeban berat, janganlah engkau mengasihani dirimu sendiri. Janganlah engkau menjadi orang yang acuh tak acuh, tidak peduli dengan orang lain. Jangan menjadi orang yang dingin, tapi cepat kembali sadar bahwa hal ini harus terjadi untuk membentuk setiap kita. Sehingga satu saat nanti kita pulang ke rumah Bapa, kita mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Saudara, tahukah saudara bahwa kehidupan ini adalah arena pertandingan, dan semua orang yang di dalam pertandingan tersebut ikut berlari untuk mendapatkan hadiah. Dikatakan di Filipi 3 tadi bahwa hadiah adalah panggilan sorgawi. Hadiah adalah mahkota kehidupan. Hadiah adalah perkenanan Tuhan agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak dapat mengalami kuasa kebangkitan, yaitu kehidupan yang kekal. Artinya saudara, perkenanan itu sama halnya dengan hadiah yang dapat kita peroleh jika kita menang di dalam pertandingan tersebut. Dan dikatakan di ayat tadi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Artinya saudara, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga itu sangat sulit sekali. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu sangat sulit sekali saudara. Oleh sebab itu kita jangan bersantai-santai saudara. Kita jangan lelah, kita jangan lengah,
kita harus berusaha segenap hati, sekuat tenaga agar kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan, agar kita bisa dapat diundang masuk ke dalam kerajaan sorga. Berlari itu tentunya tidak enak sekali ya saudara, berbeda dengan berjalan. Memang sih berjalan itu rasanya enak, santai, tapi ketika kita berjalan, tentunya kita tidak akan sampai di garis finish dan tentunya pasti kita akan mengalami kekalahan. Oleh sebab itu saudara, dikatakan kita harus berlari. Dan ketika berlari, bobot tubuh kita akan menjadi 2 kali lipat beratnya. Kaki ini harus menumpu bobot tubuh kita yang seberat itu. Dan juga ketika berlari, kita harus mengatur nafas sehingga kita tidak kehabisan nafas dan berhenti di tengah pertandingan. Nah, ketika kita sedang mengikuti pertandingan lari maraton, tentunya hari-hari sebelumnya apakah kita akan bersantai-santai? Apakah kita akan cuek dan menganggap bahwa kita pasti akan menang tanpa berlatih? Tentunya tidak ya saudara. Kita pasti sebelum melakukan pertandingan, kita harus melatih fisik kita. Kita harus melatih otot tubuh kita, kekuatan fisik kita, melatih nafas kita, mengatur pola makan kita, mengatur jam tidur kita, sehingga pada saat kita bertanding, kita dalam keadaan yang fit, kita dalam keadaan yang prima, keadaan tubuh yang sehat, sehingga kita bisa dapat berlari dan sampai ke garis finish. Mengapa kita harus berlatih dahulu saudara? Karena kita tahu ketika kita sedang berlari itu dibutuhkan kekuatan ekstra, dibutuhkan niat dari dalam diri kita untuk dapat terus memacu diri kita untuk terus berlari untuk mendapatkan kemenangan. Dan tentunya dibutuhkan konsistensi saudara dalam mengatasi rasa sakit ketika kita sedang berlari. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu saja, orang-orang dunia itu berusaha segenap tenaga untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan mahkota yang fana. Sekarang hidup kita sudah diubahkan. Kita bertanding untuk mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota kehidupan saudara. Oleh sebab itu, kita harus sekuat tenaga, segenap hati untuk bisa dapat memenangkan pertandingan. Nah, saudara, di sini apa sih yang harus kita lawan? Apa sih yang harus kita tandingi? Yaitu kita harus mengalahkan hawa nafsu dunia. Kita harus mengalahkan kedagingan kita, saudara. Keinginan pribadi kita, kehendak kita harus ditaklukkan, harus dikalahkan. Karena jika tidak kedagingan ini dikalahkan, maka kita tidak bisa meneladani Kristus di dalam hidup kita. Contohnya saudara, mengalahkan kedagingan itu seperti mengalah ketika sedang berdebat, lalu memberi ketika kita sedang kekurangan, bahkan mengasihi orang yang terkadang menyakiti hati kita, tidak membalas kejahatan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita atau menyebalkan hati kita. Tentunya hal itu bukanlah hal yang mudah ya saudara. Kedagingan ini sangat sulit sekali dikalahkan. Karena daging ini maunya berontak. Daging ini maunya mengikuti kehendak diri sendiri. Tapi firman Tuhan berkata kita harus melawan daging ini untuk dapat mengikuti kehendak Tuhan dan untuk dapat disempurnakan serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara, jangan santai-santai dalam menghadapi hidup ini. Jangan menganggap remeh hidup kita ini. Jangan menganggap bahwa hidup kita ini tidak ada tujuan. Tetapi hidup kita ini harus berlari sekuat tenaga untuk mencapai tujuan kita, yaitu tujuan kekekalan, untuk mendapatkan mahkota abadi, mahkota kehidupan. Dan kejarlah Yesus,
Kejarlah perkenanan Tuhan agar kita bisa dapat diundang masuk ke dalam kerajaan sorga dengan cara mematikan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu duniawi yang ada di dalam diri kita.